Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, kami melanjutkan sesi tanya jawab untuk tamu tani online yang sebelumnya live di Facebook yang berjudul peranan unsur hara mikro pada tanaman cabai dan tanaman lainnya. Pada sesi kali ini kami ingin menjawab kembali sisa-sisa semua pertanyaan yang sudah masuk ya kepada kami. Jadi kami ingin berterima kasih juga atas antusiasme dari Bapak Ibu akan sahabat Mutiara semua di Facebook. Kita mulai saja, Pak Hermain. Sebelum dimulai, seperti biasa, kami mohon sahabat Mutiara untuk like video ini, subscribe channel kami, dan pentung tanda loncengnya untuk terus update informasi dari kami. Untuk bisa berdiskusi langsung dengan kami, Bapak Ibu sahabat Mutiara, silakan bergabung di grup Telegram di komunitas NPK Mutiara. Ya. Kita mulai, Pak Hermain, pertanyaan-pertanyaannya sudah saya kumpulkan pertanyaannya. Oke, Kang Garis. Ya. Masih ada berapa pertanyaan, Kang Garis, kira-kira? Ya, sisanya kurang dari 10 sih, Pak, yang pasti. Oke, yang penting sahabat Mutiara puas. Iya, Pak, itu Pak, yang penting, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rianto, Pak. Pak Rianto. Pak Rianto bertanya, untuk melon, mohon dibahas Pak. Terima kasih. Ya, ini mungkin lebih teknis ke pemupukannya mungkin Pak. Atau mungkin ya silakan lah Pak Hermain ada yang ingin disampaikan mengenai melon sedikit saja Pak. Oke, singkat saja ya melon. Nanti lebih jelasnya Pak Rianto silakan gabung di Telegram ya, grup komunitas NPK Mutiara. Kita di situ nanti kalau bahasa ini ya buka-bukaan lah, kita bisa buka-bukaan karena tidak tergantung sama waktu. Kalau di sini ya, sempit ya di video ini. Oke, melon ya mungkin saya akan singgung sedikit Kang Garis ya, melon karena ya ini masa panennya singkat Kang Garis, paling ini ya 2 bulan itu udah panen ya. Nah ini nanti akan berpengaruh pada pola pemupukannya ya, baik aplikasinya maupun dosisnya ini ya. Perlu kita ketahui bahwa melon ini tanaman rambat ya, kita sarankan ya itu aplikasinya ya jangan seminggu sekali atau 10 hari sekali kan Garis. Ini tanaman akan kelaparan ya. Ya kita sarankan 4 sampai 5 hari saja ya. Masa vegetatif Bapak bisa pakai Mutiara Sprinter plus Karate ditambah dengan Karate plus Boroni ya. Nah, terus nanti untuk fase berikutnya Bapak bisa menggunakan NPK Mutiara 16-16-16 ditambah juga dengan Karate plus Boroni karena ini kalsium penting sekali ya. Kalsium itu keberadaannya harus konstan ya, harus terus ada. Nah, untuk masa generatif keluar bunga atau pentil itu Pak Rianto bisa menggunakan NPK Mutiara Grower ditambah dengan Karate plus Boroni ya ini. Nah, nanti untuk dosis dan ininya kita bahas mungkin di grup komunitas NPK Mutiara di Telegram itu Kang Garis ya. Iya. Jadi nanti kita bisa share ininya, share anjuran pemupukannya ya. Oke, itu aja Kang Garis. Mungkin kalau dari Kang Garis ada tambahan, silahkan. Sementara belum sih Pak. Ya,
Nanti lebih jelas nanti Bapak Rianto bisa bergabung di grup Telegram kami ya di komunitas MPK Mutiara. Supaya bisa langsung berdiskusi dengan para agronomis di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak Hermain, dari Bapak Marcelo. Ya, Pak Marcelo ini bertanya, bagaimana cara membedakan antara defisiensi kekurangan unsur hara mikro dengan serangan hama? Terima kasih Pak. Untuk tanaman semangka, Pak. Untuk tanaman semangka. Semangka ya. Oke. Ini kemarin sempat kita bahas juga di tanaman lain, Kang Garis. Ini intinya adalah kita amati bahwa daun itu ada hama penyakitnya enggak, atau hama enggak, misalnya kutu, kebul, trip, apit, itu ada enggak, ya? Karena kalau ada hama biasanya itu menyebarnya luas, ya, karena hama ya. Nah, kalau kekurangan mikro ini karena dia adalah abiotik ya, bukan makhluk hidup yang nyerangnya, itu biasanya terlokalisir, Kang Garis, ya. Misalnya satu petakan itu di situ kalau memang ada gejala mikro itu hanya di situ saja, tidak semua petakan tersebar karena dia bukan biotik, tapi abiotik ya. Tapi intinya amati daun itu ada hama atau tidak. Terus sudah melengkapi belum? Nah ini hara yang kita berikan itu ada makronya maupun ada mikronya ya. Seperti itu Kang Garis. Kalau detailnya ini, oh ini kurang boron, ini kurang ini. Tapi salah satu di petani semangka itu yang jadi momok biasanya kekurangan boron. Itu tunas yang berdiri. Kalau orang bilang jenak itu Kang Garis. Jadi enggak glosor tapi dia berdiri ya. Ini salah satunya kurang boron. Itu biasanya dominan di situ. Karena boron seperti kita ketahui bahwa boron adalah memacu jaringan meristem atau titik tumbuh. Nah, ini. Maka apa solusinya ya? Meroke Vitoplex saja, Kang Garis. Ya, seminggu sekali atau 10 hari sekali. Seperti itu, Kang Garis. Ya, disemprotkan ya Pak, Meroke Vitoplexnya. Ya, disemprotkan. Ya, disemprotkan saja. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Ibu Dina, dari Ibu Dina Ekawati ini bertanya, ya, yang sudah direkomendasikan oleh MTJ itu di tanah. Kalau untuk di polybag seperti apa? Pertanyaannya seperti itu, Pak. Di polybag ya. Ya. Oke, karena banyak sekarang ibu-ibu atau kita sendiri nanam di tabula pot ya, pakai polybag atau pakai pot. Tinggal dihitung aja, Kang Garis ya. Kalau untuk pupuk dasar ya polybagnya kalau kecil nggak usah pakai pupuk dasar lah ya. Nah, kalau untuk susulannya, corannya atau taburkan itu pakai setengah dosis dari yang anjuran di tanah ya, setengah dosisnya itu maksimal setengah dosis Kang Garis ya. Atau hematnya ya 1 gram seperti itu Kang Garis. Karena polybag saya nggak tahu ukurannya ini apakah seperti planter bag ya, ada yang 75 kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo. Ini ya sebenarnya kalau pengen detail ya kita hitungkan ya bisa ya. Sekali lagi kalau pengen detail ya kita gabung ke Telegram itu ya, grup komunitas MPK Mutiara. Tapi tolong ya pakai setengahnya aja maksimal ya, setengah dosis dari situ. Seperti itu Kang Garis. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Hermain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Dengan ukuran polybag ini Kang Garis. Makanya saya ya kalau nggak TikTok ini kan susah ya kalau nanya.
Iya. Kalau, oh Pak, saya polybagnya kecil, nah ini repot juga Iya. gitu ya. Pakai Ya. setengah dosis ternyata polybagnya kecil gitu ya. Ya. Kalau untuk planter bag yang besar itu ya pakai setengah dosis ya udah aman kan garis. Ya. Kalau polybag kecil mungkin sejuput juga mungkin udah cukup ya Pak. Ya, betul. Ya tergantung tanamannya juga ya. Kebetulan Bu Dina ini tidak bertanya mau nanam apa, hanya bertanya itu kan rekomendasi ditanam. Tapi ya seperti tadi Ibu Dina, mudah-mudahan jelas. Tapi tadi seperti Pak Yamen sampaikan, jika memang belum jelas, nanti Ibu Dina bisa bergabung di Telegram ya, di grup kami di komunitas MPK Mutiara. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak Hermain. Oke, Kang Garis. Ada Bapak Ahmad Husain Antoni. Ya. Pak Ahmad. Oh, ini memang di luar ini tapi tidak apa-apa. Ini mungkin ada beberapa rekan Bapak Ibu sahabat Mutiara juga yang banyak bertanya seperti itu. Pertanyaan dari Pak Ahmad adalah, saya mau tanya, kalau dari Manado, saya mau pesan pupuk dalam jumlah besar, bisa menghubungi siapa Pak? Seperti itu pertanyaannya Pak Hermain. Wah, ini kayaknya ingin jadi distributor kita nih Kang Garis ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Oke, untuk Pak Ahmad yang di Manado ya, memang sementara ini Manado ini jauh jangkauan Kang Garis. Terus di situ ya belum ada agronomis, tapi bisa kunjungi website kami ya. Di situ ada Sulawesi, Manado ini kan Sulawesi itu masih ke Jakarta Kang Garis. Silakan nanti bisa menghubungi ke kantor Jakarta itu Kang Garis ya, di websitenya silakan kunjungi websitenya, atau bisa gabung ke grup komunitas NPK Mutiara di Telegram Kang Garis. Mungkin seperti itu Kang Garis. Iya Pak. Kita lanjut Pak, pertanyaan dari Bapak Denar Kadmana nih Pak. Bapak Denar. Ya, Bapak Denar ini bertanya, aplikasi mikro untuk hidroponik tolong dijelaskan Pak. Oke. Hidroponik Pak. Ya, ini lagi ini Kang Garis, hidroponik ya. Ya. Jadi di kita ini di Indonesia memang lagi hot-hotnya hidroponik ini. Nah, dengan itu maka Merauke Tetap Jaya melengkapi semua produknya. Seperti Kang Garis ketahui ya, kita ada 34 macam produk untuk sampai hari ini Kang Garis. Kalau saya nggak salah ini. Ini bisa bertambah terus. Karena apa? Ya kita untuk memudahkan sahabat Mutiara itu memperoleh pupuk yang diinginkan. Nah, ini untuk hidroponik kita ada mikro combo. Juga ada mikro yang tunggal ya. Tapi yang tunggal kita ini istimewa nih Kang Garis. Ya, kelatnya bukan EDTA lagi nih ya. Jadi macam-macam lah. Ada yang lebih tinggi kelatnya ya. Tapi yang combo ini ada 6 hara mikro, itu namanya Merauke Vitaplex. Nah ini untuk berhidroponik biasanya kebutuhan untuk 1000 liter itu ya cukup dengan 40 gram ya Kang Garis ya. Ya. Untuk mikro kombonya. Ya. Mungkin itu Pak Dinar ya. Untuk hidroponik ya memang ada yang pakai satu hara tunggal, tapi kan itu ribet karena sedikit sekali itu timbangannya. Kita bersin itu kabur itu Kang Garis. Tapi kalau pakai Vitaplex tinggal 40 gram udah selesai. Ya, tidak repot-repot. Seperti itu Kang Garis. Ya. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya Pak Hermain. Oke, Kang Garis, silakan. Ya, jadi untuk Bapak Denar, tadi sudah dijelaskan Pak Hermain. Ya, kalau misalnya untuk hidroponik, jika Bapak ingin memakai pupuk mikronya, kami ada Merauke Vitaplex. Nah, Merauke Vitaplex ini yang jadi salah satu pembedanya dengan
yang sejenis gitu kan, untuk mikro combo yang sejenis, kita Fe-nya besinya, kandungan besinya kita udah 7,5% dan itu udah dalam bentuk kelat DTPA, bukan dalam bentuk kelat EDTA ya. Jadi silakan nanti Bapak Denar itu bisa coba browsing Google ya, kalaupun misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya ada yang mau beli di mana, sebetulnya di online juga sudah banyak sih ya Pak Ermen ya. Iya, silakan dicek ya produk-produk kami di online ya, di situs jual beli online juga sudah tersedia banyak. Silakan bisa dicoba oleh Pak Denar. Terus ini ada pertanyaan terakhir Pak Ermen dari Pak Sopyan dari Kalimantan Selatan. Sopyan. Ya. Gimana Kang Garis? Wah, ini pertanyaannya cukup panjang. Ini pertanyaan dan pernyataan ini Pak. Dua-duanya ada ya. Pak Sopyan ini bertanya, beberapa informasi yang pernah saya dapatkan menyatakan porsi kebutuhan mikro cabai dibutuhkan paling banyak jika diurutkan, maksud beliau mungkin jika diurutkan unsur hara mikro dari yang paling banyak ke yang paling sedikit adalah, pertama adalah zat besi, kemudian boron, kemudian mangan, kemudian zinc, kemudian beliau nulis boron lagi, mungkin salah tulis mungkin beliau, kemudian kufrum, kemudian molybdenum. Dan kebutuhan besi atau Fe dan mikro lainnya pada cabai dinyatakan 10 kali lebih besar jika dibandingkan dengan terong dan tomat. Apakah ini betul? Jadi, apakah sebaiknya saya fokus saja cukup memakai Vitaplek tanpa Vitoplek khusus untuk pupuk mikro di tanaman cabai? Karena saya lihat Vitaplek ini lebih cocok secara komposisi kandungannya. Itu Pak, pertanyaan dari beliau. Oke, Kang Garis, ya saya nangkap ya, apakah beda cabai dengan tomat, terus kebutuhan Fe-nya katanya cabai lebih banyak 10 kali ya. Seperti kita ketahui bahwa cabai dengan tomat ini satu famili nih, Kang Garis ya, satu famili. Dan saya sebenarnya ada data Kang Garis ya, ada data itu kebutuhannya ya yang seperti yang Pak Sopyan sebutkan, Fe, Mn, Zn, Cu, boron, molybdenum, ya urutannya memang ya hampir seperti itu. Tapi untuk detailnya kita kan harus uji berat kering ya, berat kering dari tanaman itu sendiri. Saya ada datanya Kang Garis, ya mungkin lagi-lagi silakan nanti gabung di grup Telegram saja ya, kita bisa lebih panjang di sana diskusinya ya. Kalau untuk kebutuhan besi 10 kalinya saya rasa karena ini satu famili ya, jadi nggak jauh berbeda lah Kang Garis ya kebutuhannya. Terus apakah cukup dengan Vitaplek saja, tidak usah dengan Vitoplek ya? Seperti saya utarakan kemarin di Facebook Live itu Kang Garis, bahwa formula untuk Vitoplek itu kita itu menguji tanah yang ada di wilayah Indonesia ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kita ambil sampel tanahnya dan kita labkan seperti apa formula mikro yang paling cocok, ya itulah keluarlah Vitoplek itu Kang Garis ya. Ya kalau memang nanti Pak Sopyan lebih senang ke Vitapleknya karena besinya lebih tinggi, ya silakan saja ya, silakan saja kalau memang di lapangan nggak ada masalah. Tapi sekali lagi tekankan bahwa Vitoplek ini adalah sejarahnya kita ambil sampel tanah dulu Kang Garis ya, makanya keluar formula seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kang Garis. Ya Pak, terima kasih banyak. Semoga Pak Sopyan cukup terjawab atau cukup puas dengan jawaban dari Pak Ermain.
Tapi kalaupun memang belum puas ya tadi seperti Pak Ermain sampaikan, ya kita ada grup Telegram di komunitas MPK Mutiara. Silakan bergabung saja, karena nanti di grup tersebut bisa lebih detail dan jelas untuk penjelasannya. Oke, sekian saja mungkin Bapak Ermain. Ya, sudah habis ya, Kang Garis pertanyaannya. Ya, sementara yang masuk ke saya sudah habis, Pak. Oke. Ya, nanti mungkin akan lebih panjang lagi di grup Telegram ya, Pak, pertanyaan-pertanyaannya masuknya. Oke. Mudah-mudahan ya puas lah untuk para sahabat Mutiara. Iya, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Ermain, atas waktunya. Pak Ermain, terima kasih banyak. Oke, ya. Kang Garis. Ya, untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Mutiara semua, ya kami cukupkan saja video pada kali ini. Dan jika video ini dirasa ada manfaatnya, tolong bagikan link video ini ke rekan-rekan atau keluarga Anda di media sosial. Dan sahabat Mutiara, jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel kami, dan pentung tanda loncengnya untuk terus update informasi dari kami. Gabung juga di grup Telegram komunitas MPK Mutiara untuk bisa berdiskusi langsung dengan kami. Oke, sekian saja. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam Mutiara. Salam Mutiara.